Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masa kemerdekaan dengan topik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Masa kemerdekaan berada pada rentang waktu tahun 45 sampai 1950. Masa ini diawali dengan peristiwa kekalahan Jepang oleh Sekutu. Sekutu masuk ke berbagai wilayah di Indonesia dengan diboncengi oleh Nika Belanda. Masuknya Sekutu yang diboncengi Nika tersebut mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Masa kemerdekaan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Kunaichi Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Nah, sebagai berikut anak-anak. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Ada 3 tokoh anak-anak. Yang pertama Muhammad Yamin, pidato tanggal 29 Mei 45. Isinya ini anak-anak. Yang kedua Mr. Supomo, pidato tanggal 31 Mei 45. Isinya sebagai berikut. Yang ketiga Insinyur Soekarno, pidato tanggal 1 Juni 45. Isinya sebagai berikut. Pada sidang pertama belum terdapat kesepakatan, maka ditambahi dengan adanya masa antara sidang BPUPKI 1 dan 2, di mana pada masa ini membentuk panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Yang pada sidang 1 belum ada kesepakatan anak-anak. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggotanya sebagaimana tertera dalam video ini. Tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 bersidang dan menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 45 membahas rancangan UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada sidang kedua ini dibentuk panitia perancang UUD yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini kemudian tanggal 11 Juli 45 membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Mr. Supomo. Panitia kecil tersebut bersidang tanggal 13 sampai 14 Juli 45. Ada 3 hal pokok yang masuk dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu batang tubuh UUD 45, pernyataan Indonesia Merdeka, dan pembukaan UUD 45.
BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 45 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas BPUPKI telah usai. Sebagai penggantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 45. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota berjumlah 27 orang. Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 45, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Tujuannya untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Tanggal 12 Agustus 45 di Dalat, Jenderal Terauchi juga melantik Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Kita lanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa sebabnya? Tanggal 14 Agustus 45, Syahrir mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Syahrir bersama beberapa pemuda meminta Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI supaya terlepas dari pengaruh Jepang. Soekarno-Hatta menolak. Proklamasi harus melalui PPKI sesuai maklumat Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 45. Kemudian Soekarno-Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 45. Rengas Dengklok berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Nah, ini yang berada pada lingkaran merah itu adalah Rengas Dengklok, anak-anak. Di Jakarta, golongan muda di bawah pimpinan Wikana bertemu dengan golongan tua dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Mereka berdiskusi dan mengambil kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan didampingi oleh BM Diah. Nah, ini adalah naskah asli dan naskah ketikan atau otentik. Coba kalian lihat perbedaan keduanya, anak-anak. Proklamasi kemerdekaan berlangsung tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di tempat kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi 56 Jakarta. Susunan acaranya: 1. Pidato pendahuluan oleh Insinyur Soekarno. 2. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hindraningrat dengan iringan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Dan yang keempat, sambutan dari Wali Kota Jakarta Suwiryo. Ini adalah pembacaan teks proklamasi, anak-anak. Kalian dengarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, apa arti penting dari proklamasi kemerdekaan? 1. Menetapkan tatanan hukum nasional Indonesia dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. 2. Pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. 3. Merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 4. Menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Dan 5. Merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan, di setiap keadaan. Nah, bagaimana sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada. Ini terjadi tanggal 19 September 45 di lapangan Ikada yang dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam Komite Van Aksi Menteng 31. Makna penting rapat di lapangan Ikada: 1. Mempertemukan pemerintah RI dengan rakyat. 2. Perwujudan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat. 3. Berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa sendiri. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. 1. Setiap orang bertemu di jalan saling memberi salam merdeka. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pekik kemerdekaan. 4. Meneriakkan hidup Bung Karno, hidup Bung Hatta. 5. Membebaskan tawanan yang pro-Indonesia. 6. Mengambil alih kekuasaan di kantor-kantor yang dahulunya dikuasai Jepang. 7. Doa bersama di tempat ibadah. Dan 8. Mengibarkan bendera putih di mana-mana. Nah, itu tadi beberapa tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi anak-anak. Untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan perbedaan BPUPKI dan PPKI. 2. Jelaskan 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara RI dalam sidang BPUPKI pertama. 3. Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok. 4. Sebutkan 4 perbedaan teks proklamasi asli dan teks proklamasi ketikan atau otentik. 5. Sebutkan 4 arti penting proklamasi kemerdekaan RI. 6. Sebutkan 3 makna penting rapat raksasa di lapangan Ikada. Video berikutnya, kita akan membahas tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video ini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.